Malah Ali Wasadi Alhamdulillah hari ini Sabir Haraki bersama Bang Asrul. Ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi singkat hari ini ada berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan alhamdulillah hari ini di Pondok Pesantren Sabilur Rahman Bang Asrul bisa bertatap muka, bisa berbincang dengan anak santri yang sudah menghafal Al-Quran. Hari ini saya perkenalkan namanya Syifa, yang sebelah namanya Tukoh, yang ini namanya Kayamita. Usianya berapa? Jalan 15. Jalan 15. Kalau adik? 17. Berarti agak gede dikitnya ya. Kalau yang ini? 16. 15, 16, 17. Waduh, cakep nih. 18. Hah? Abang 18. 71. Jadi apa namanya, alhamdulillah ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang di pesantren Sabilur Rahman ya, oleh Pak Kiai yang termasuk juga abah saya juga ini. Alhamdulillah. Dan itu umi saya, dan itu umi yang di rumah. Ya, alhamdulillah ya, kita silaturahmi di sini. Apa namanya, saya juga tertarik sekali melihat pesantren di Sabilur Rahman ini, di mana saya selalu bertanya, sudah berapa yang habis? Sudah berapa yang sudah ini gitu ya. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Luar biasa ya, apa namanya? Sekarang ini anak muda sekarang itu yang terpenting itu adalah, yang dilihat itu adalah nilai ibadahnya. Sesuatu yang sangat susah. Iya, langka. Di tengah euforia, di tengah di tengah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan pergeseran budaya dan moral. Oke, sekarang saya tanya ya. Dari Tukoh itu nama panjangnya apa? Magfiratusi Syahidah Ramadana Tukoh. Masya Allah. Artinya apa itu? Artinya apa? Maha Pengampun. Masya Allah. Makanya kamu harus berterima kasih sekali sama orang tua kamu, karena orang tua kamu memberikan nama yang mulia. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Nah, terus Tukoh itu katanya sudah hafiz ya. Insya Allah ya, sudah hafiz. Nah, itu saya mau tanya sama Tukoh. Itu membutuhkan berapa lama sih kamu bisa menghafal Quran? Itu di sini dari kelas 1 MTS. MTS, oke. Kelas 1 MTS. Pas selesai itu baru kemarin. 4 tahun. 4 tahun. Berarti Tukoh itu belajar di pesantren Sabilur Rahman ini selama 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah, hafiznya itu berapa tahun gitu? Bisa menghafal Qurannya itu berapa tahun? Kan 4 tahun. Ya kan, apakah 4 tahun, apakah 2 tahun, apakah setahun kamu sudah hafal atau gimana? 4 tahun. 4 tahun kemarin sudah hafal itu. Masya Allah, tepuk tangan. Karena sambil sekolah formal ya, Bang ya. Oh, ada sekolah formalnya juga ya? Aliyah. Di tingkat aliyah. Aliyah sampai aliyah. Masya Allah. Jadi Nah, waktunya dibagi, ada belajar formal dari pagi sampai zuhur. Dan sisa itu, selain itu mereka Masya Allah. Berarti dibagi-bagi ya waktunya ya. Tentu kan ngebagi waktu itu kan tentu kan kadang-kadang ada perasaan ini. Bisa apa mau tanya ini sama kalian? Ada nggak sih apa namanya? Kadang-kadang kan jenuh ya. Kita tuh suka jenuh kan, namanya belajar. Hari ini kita belajar formal, tiba-tiba masuk lagi ke hafalan-hafalan. Nah, itu ada nggak sih perasaan-perasaan kita? Aduh, gue bete banget nih, gue jenuh banget begini. Ada nggak sih perasaan-perasaan kita? Pasti ada. Pasti ada ya. Untuk menanggulangi itu apa? Ya, motivasi yang paling kuat orang tua. Terus? Orang tua ya buat masa depan. Nah, oke. Ya artinya yang membuat kalian jadi semangat itu ya kena orang tua ya. Terutama itu orang tua ya. Nah, kalau adik apa tadi namanya sih? Syifa? Kalau Syifa gimana pengalamannya untuk menghafal Quran itu susah nggak selama berapa lama sih kamu? 2 tahun setengah. Kamu di sini sudah berapa lama di pesantren Sabilur Rahman? Jalan 4 tahun. Nah, terus ada nggak sih ini apa namanya pengalaman-pengalaman yang artinya unik lah gitu loh selama belajar di pesantren sini itu apa sih? Gimana sih, kan kadang juga selama proses ngafal juga pasti ada rasa bosan
Oh gitu. Iya. Hukumannya ada nggak sih biasanya kalau ini? Enggak ya. Suka nangis ya. Kalau lagi susah. Waduh, itu nangisnya karena apa itu? Sedih karena kesel nggak hafal atau karena ya Allah kenapa aku nggak bisa membaca firman atau ayat-ayat atau gimana itu? Jadi kan nggak masuk. Oh. Terus biasanya untuk menanggulangi supaya cepat masuk itu apa? Sama sih, ingat motivasi juga. Motivasinya? Orang tua sama. Masya Allah. Jadi semua ini kena orang tua ini. Jadi begini bang, di hadis itu ada bahwa penghafal Quran itu nanti akan memberikan mahkota di akhirat kelak kepada kedua orang. Iya, iya. Mungkin itu motivasinya, ingin membahagiakan orang tua di akhirat nanti ya. Di dunia dan di akhirat. Hadiah lah ya buat mereka ya. Wah, oke, Masya Allah. Nah terus ini saya nanyanya agak-agak sedikit ini. Kan selama 4 tahun nih di sini nih, ya kan? Kalian di sini ada megang handphone nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Nonton TV? Enggak. Nggak juga? Enggak. Dari mana kalian tahu informasi lain? Misalnya ada apa tahunya dari mana? Dari kadang bisa dibayar. Dari guru-guru ya biasanya, guru-guru menyampaikan itu. Oh, apa saja yang disampaikan? Tentu ada drakor gitu. Berarti tahu dong. Nah, dia tahu drakor, drama Korea. Ini kan lagi ini ya. Untuk anak-anak muda seusia kalian itu di Jakarta itu atau di Indonesia ini yang bukan pesantren atau pesantren lah ya, itu semuanya gila drakor. Makanya saya takut juga nih di pesantren ini masuk nih virus drakor. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Nah, Tahu nama. tahu nama, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu aja. Tapi tidak nggak apa-apa. Jadi kita juga nggak ketinggalan kan terhadap informasi. Oke. Nah terus saya mau tanya lagi sama kamu. Kangen nggak sih orang tua biasanya berapa lama datang ke pesantren ini? Sebulan sekali. Wah, ya, bah, saya pengen tahu. Ada beberapa pesantren yang saya lihat itu ya. Itu kadang-kadang orang tuanya tidak boleh datang berapa bulan gitu. Iya. 6 bulan, ya 3 bulan. Nah itu kadang-kadang komplain itu. Betul. Anak-anak, termasuk anak saya. Iya. Anak saya kan di pesantren. Iya. Ya, itu saya lihat dia komplain gitu loh. Komplain loh kok orang tuanya nggak boleh datang, mungkin maksudnya kan untuk mendidik ya, bukan untuk apa-apa. Iya. Nah itu kalau di sini bagaimana caranya itu? Sebulan sekali bulan bisa Berkunjung. Dan ada di 3 bulan pertama itu ketika anak-anak ujian tahfidz murojaah itu bersama wali. Oh. Jadi walinya ikut hadir mendengarkan dan biar tahu bahwa perkembangan anaknya sudah sampai di sana. Oh gitu ya. Dan juga biar wali paham bahwa anak-anak di sini menghafal Quran itu tidak mudah. Oh, Jadi biar menumbuhkan rasa kebersamaan. Memberikan motivasi juga. Jadi ada waktu di mana anak-anak bersama wali. Oh, bisa. Jadi ya sudah ada program tersendiri lah ya, gitu ya. Ya karena memang di pesantren itu selain kita mencari ilmu juga membentuk kemandirian anak itu sendiri. Ya. Oke, saya tanya kamu sekarang. Siapa namanya kamu? Kayak Mita Jayati. Kaya Mita Jayatu. Itu bahasa Arabnya apa? Ya? Enggak ada. Semuanya kan ada ini. Kamu ini ya kan? Oh enggak ada. Nah, panggilannya apa? Mita. Nah, Mita, saya tahu kan biasa. Saya selalu membaca. Mita udah berapa lama sih? 3 tahun jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Tapi sudah habis ya. Alhamdulillah insya Allah ya. Nah, seperti teman-teman yang lain itu punya pengalaman apa ketika terus menghafal Al-Quran ini? Ini enggak, soalnya menghafal Al-Quran ini enggak gampang. Kalau bukan Allah yang kasih memberikan kelancaran atau ini itu enggak. Menurut saya itu enggak. Awalnya sih ya berat banget, benar-benar susah. Apalagi tahsin. Dari awal juga belum kenal banget sama Al-Quran. Tahsin baru di sini, baru benar-benar ngedalamin Quran. Baca Al-Quran juga belum lancar, baru masuk tanya-tanya. Pas di sini benar-benar ya alhamdulillah. Tajwidnya apa semua segala macam, masya Allah. Terus? Alhamdulillah dari sini juga udah mulai semangat gitu buat ngapal Quran segala macam tentang Quran. Berat juga sih kan kalau lagi ngedown masih benar-benar nggak mau. Kadang futur apalagi nggak mau megang Quran segala macam. Tapi Oh ada perasaan nggak mau megang Quran juga ada saya. kalau lagi berat banget, tapi enggak itu mah paling kayak mau istirahat dulu lah bentar gitu. Nggak mau
tuh nggak mau ada gangguan. Iya, nah terus mengaktifasinya gimana caranya? Kamu ada tips tertentu nggak supaya kamu ini saya harus baca semangat ya semangat. Ada nggak sih? Apa tips-tips seperti itu ada nggak sih untuk bagaimana caranya supaya kita nggak bosan, supaya kita nggak jenuh gitu? Itu caranya ada nggak? Ya pertama ingat ada orang tua yang udah Masya Allah. Terus saya ingat masa depan juga gini-gini aja mau jadi apa nanti. Masya Allah. Jadi benar ya kata apa masalah motivasinya orang tua ya. Kena memberikan mahkota itu tadi Masya Allah ini merinding saya merinding. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah ya. Dan salah satu untuk menghilangkan kejenuhan itu di 3 bulan kedua biasanya ada menghafal kita keluar. Oh ya? Itu di mana menghafal keluar tuh? Di luar pondok. Oh luar pondok. Artinya di laut, di hutan, di mana? Alhamdulillah. Namanya safari tahfidz. Safari? Tahfidz. Nah, kita pernah di kapal dari Merak ke Bakau bolak-balik ya. Oh ya? Di kapal? Di kapal. Kapal penyeberangan Iya, itu, Merak Bakau Heli itu, iya. hanya untuk menghafal Hanya Quran. untuk menghafal Quran. Wow, Bolak-balik itu. Masya Allah ya. Kadang kita di laut ya. Di laut? Di pinggir laut. Itu sampai pinggir laut? Oh saya kira jalan di laut. Saya takutnya tiba-tiba habis itu jalan di laut. Ya mana tahu? Nggak ya, bercanda ya. Oke. Nah terus Jadi, buat gimana? kadang-kadang ya di pegunungan sambil rifah. Sambil kita Karena untuk menghilangkan kejenuhan. Di antara mereka ini kan ada yang sekali menghafal, sekali murojaah 5 juz ya, sekali duduk 3 juz. Sekali duduk itu bisa 3 juz. Oh ya? Waduh. Terus apa namanya kalau misalnya biasanya nih pengalaman kalian kalau mau pulang ke pondok nih, kan ada pulangnya nggak? Ada ya? Nah itu biasanya orang tua biasanya itu selalu kan anaknya senang tuh. Mina, Sinta, Uci gitu ya. Mama mau dengar deh kamu baca Quran. Ada nggak orang tua yang gitu? Masya Allah, saya kepengen banget saya bisa baca Quran nih. Saya tunggu-tunggu itu bener deh. dan itu mungkin kebahagiaan tersendiri ya bagi orang tua. Pastinya Pak. Kayaknya gimana ya? Kayaknya kita kalau dengan anak kita sudah bisa hafal Quran, rasanya apa ya? Kita sebagai orang tua, ya Allah, artinya kita ditanya nanti sama Allah, pertanggungjawaban kita sudah ya ini ya baik, artinya kita ya alhamdulillah lah kita sudah mengantarkan anak kita ke ini. Nah itulah kebanggaan bagi orang tua ya. Jadi kalau menurut kalau abang bisa memberikan sedikit saran gitu ya, pertahankanlah gitu ya. Jadilah anak-anak yang betul-betul dibanggakan orang tuanya nanti gitu ya. Karena saya sebagai orang tua juga pastinya melihat anak saya kalau bisa habis Quran, bahagia dengan Begitulah. Itu saja ya. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Alhamdulillah, artinya tetap ya termotivasi ya semuanya ya. Dan bagi para pemirsa, artinya di mana anak-anak pun dari anak Indonesia berada, ya kalau memang ingin bersilaturahmi di pesantrennya Sabilur Rahman, ya bisa kalian coba main kemari ya. Bisa juga kalian artinya bagi orang tua dimanapun coba bisa melihat pesantren ini di sini, mudah-mudahan memberikan sesuatu terhadap orang tua supaya anaknya bisa mencoba untuk belajar di pesantren. Mungkin pesantren lain juga banyak, tapi di sini mungkin harus salah satu moto kami, mari semai benih ilmu. Mari semai benih ilmu di ladang Islam. Sirami dengan Al-Quran. Sehingga berbuat akhlakul karimah. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya saya kira begitu aja untuk sementara untuk yang season pertama ini ya, tanya jawab dengan para adik-adik kita yang sudah habis. Ya mungkin saya akan hadir lagi di season kedua mungkin dengan hal-hal tema-tema yang berbeda lagi. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini ada berkah. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.